Pertemuan antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani masih belum menjawab rasa keingintahuan publik tentang potensi kejahatan ini. Transaksi apa sajakah yang dimaksud? Benarkah hanya Rafael Alun saja yang terindikasi melakukan pencucian uang? Sejak kapan ini semua berlangsung? Mengapa baru dilaporkan dan dibiarkan berlarut-larut? Menko Polhukam Mahfud MD pun kemudian memanggil Menteri Keuangan dan Kepala PPATK untuk mengklarifikasi kepada masyarakat tentang informasi yang beredar seputar temuan transaksi janggal tersebut. Kali ini bahkan Menko Polhukam menegaskan bahwa jumlah yang ditemukan lebih besar. Kami tegaskan bahwa yang kami laporkan itu laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Berkali-kali saya katakan, ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Saya waktu itu sebut 300T. Sesudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu yang lebih dari itu 349T mencurigakan. Dan saudara harus tahu bahwa tindak pidana pencucian uang itu sering menjadi besar karena itu mengangkut kerja intelijen keuangan. Jadi jangan berasumsi bahwa wah, Kementerian Keuangan korupsi 349T. Tidak, ini transaksi mencurigakan dan itu banyak juga melibatkan dunia luar, orang yang punya sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang Kementerian Keuangan. Saat bersamaan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi bagaimana awal mula polemik tentang soal transaksi janggal yang juga ditenggarai melibatkan orang-orang di bawah kementerian yang dipimpinnya. Klarifikasikan karena berbagai informasi yang memang sudah sangat simpang siur. Satu, Pak Ivan sebagai Kepala PPATK mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan pada tanggal 7 Maret 2023. Surat dengan nomor SR 2748 /AP.01.01 Romawi /2023 7 Maret 2023. Surat dari Kepala PPATK ini berisi seluruh surat-surat PPATK kepada Kementerian Keuangan, terutama Inspektorat Jenderal dari periode 2009 hingga 2023. Ada 196 surat. Surat ini adalah tanpa ada nilai transaksi. Jadi dalam hal ini hanya berisi nomor surat, tanggal surat, nama-nama orang yang ditulis oleh PPATK, dan kemudian tindak lanjut dari Kementerian Keuangan. Terhadap surat tersebut, 196 surat, Inspektorat Jenderal dan Kementerian Keuangan sudah melakukan semua langkah. Makanya ini termasuk dari mulai dulu Gayus sampai dengan sekarang. Ada yang sudah kena sanksi, ada yang kena penjara, ada yang dalam hal ini diturunkan pangkat. Kita menggunakan PP nomor 94 tahun 2010 mengenai ASN. Kemudian muncul statement mengenai adanya surat PPATK di mana ada angka 300 triliun. Namun persoalan ini belum juga terhenti. Polemik kembali mencuat pasca penjelasan Menteri Keuangan di hadapan Komisi 11 DPR RI. Ada penjelasan mengenai perbedaan angka yang cukup signifikan. Senin 27 Maret 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memanggil Sri Mulyani Indarwati terkait transaksi mencurigakan hasil temuan PPATK ini. Dari pemaparan Sri Mulyani diketahui
bahwa transaksi yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan hanya sebesar 3,3 triliun rupiah. Di situ ada angka 349 triliun. Nah, kami sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian angka 349 triliun dari 300 surat yang dikirimkan, yang ada di dalam lampiran surat tersebut. Ternyata surat ini, 300 surat ini, yang 349, 100 surat itu adalah surat PPATK ke APH lain. Jadi bukan ke kita. Ya memang begitu Pak. 100 surat PPATK ke APH lain dengan nilai transaksi 74 triliun. Itu ya. Itu periodenya tahun 2009 sampai 2023. Nah, 253 triliun yang ditulis di dalam 65 surat itu adalah data dari transaksi debit kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kementerian Keuangan. Ini ada hubungannya dengan fungsi pajak dan bea cukai. Nanti kami jelaskan yang ini 253, terutama yang paling besar di 253 ini, karena kemudian saya lihat semuanya, yang paling besar itu 189 triliun di satu surat. Satu single surat ada 189 triliun. Itu sangat besar. Maka kami melihat apa itu. Nah, jadi 253 triliun adalah sebetulnya transaksi dari korporasi, 74 triliun ada surat PPATK ke APH. Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami terkait dengan kalau ini menyangkut tupoksi pegawai Kementerian Keuangan ada 135 surat. Nilainya 22 triliun. Bahkan 22 triliun ini Bapak dan Ibu sekalian, 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang nggak ada hubungan dengan Kementerian Keuangan. Nanti kami akan lihat beberapa contohnya supaya. Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu 3,3 triliun. Ini 2009 hingga 2023, 15 tahun. Seluruh transaksi debit kredit dari seluruh pegawai yang di-inquiry tadi, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah, itu 3,3 triliun. Situasi ini makin ramai oleh Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, mendatangi Barreskrim Polri melaporkan 3 orang pejabat negara yang diduga telah membocorkan rahasia negara. Ketiganya adalah Menko Polhukam Mahfud MD sebagai orang yang pertama kali mengungkap adanya transaksi janggal senilai 300 triliun. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selanjutnya Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebagai penyedia informasi tersebut. Selain melaporkan, Koordinator MAKI Boyamin Saiman juga menuntut ke seluruh pihak agar menyampaikan secara transparan transaksi apa saja dan siapa saja yang diduga terkait transaksi janggal tersebut. Untuk melaporkan dugaan tindak pidana membuka rahasia data atau keterangan hasil dari PPATK yang diduga dilakukan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, terus Menko Polhukam Pak Mahfud MD, terus Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani Indrawati. Ini kan semua sudah diketahui kalayak bahwa Pak Mahfud awalnya mendeklar ada 300 triliun terkait dengan TPPU. Terus kemudian belakangan jadi 349 triliun. Nah, itu kan yang mendeklar termasuk Pak Ivan Yustiavandana itu kan juga bersama Pak Mahfud. Artinya Pak Mahfud dapat dari Ivan Yustiavandana. Bu Sri Mulyani kenapa juga ikut dilaporkan? Karena beliau menyebut tentang nama inisial SP 9 triliun dan DY sekitar 1 triliun berapa.